dan bahagia, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lembata akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, Alfonsa Timuwini dari TK Santa Laetsia. Saya Sahra Taher dari SD Impres Holorian. Saya Helena Kewa dari TK Negeri 2 Lebatukan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Helen. Selamat siang Bu Sarah. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa, puji Tuhan, sehat adanya Bu Sarah. Oke, baik. Nah, sebelum melakukan coaching, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga dalam coaching disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Sarah, kompetensi yang akan dikembangkan pada coaching kali ini adalah hadir penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang spesifik yang akan dikembangkan pada observasi kali ini? Baik Bu Sarah, bagian yang kedua, kompetensi yang spesifik yang ingin dikembangkan pada observasi kali ini adalah yang pertama, saya harus mendengarkan aktif, dan yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu Sarah. Oke, baik. Demikian dulu ya Bu, pasca observasinya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Alphonse. Silakan Ibu. Baik Bu Sarah, terima kasih ya Bu Sarah. Selamat siang Ibu Alfonsa. Selamat siang Bu Helen. Baik, apa kabar hari ini ya Bu? Puji Tuhan, kabarnya baik Bu. Baik, terima kasih ya Bu. Apa yang mau disampaikan atau apa yang mau kita bicarakan pada kali ini Bu? Coaching kita kali ini Bu? Baik Bu, ada yang saya mau sampaikan. Di kelas saya ada anak yang super aktif. Super aktif ini tidak tenang mengikuti pembelajaran Bu. Oh begitu permasalahannya Bu, anak yang super aktif tidak mau mengikuti kegiatan yang ada di dalam kelas ya Bu. Baik Bu.
apa yang ingin Ibu dapatkan setelah melakukan coaching kali ini, Bu Alfonsa? Ya Bu Helen, saya mau agar anak saya ini bisa tenang Bu. Baik yang dimaksudkan Ibu tenang dalam melakukan kegiatan atau bagaimana ya Bu? Anak saya ini dia suka mengganggu teman yang sedang menyusun balok, dia bongkar. Lalu dia juga suka keluar masuk dalam ruangan tanpa izin Bu. Berarti anak ini hiperaktif mengikuti kemauan dia ya Bu? Iya benar Bu. Baik, terima kasih Bu. Apa yang mempengaruhi sehingga anak tersebut menjadi hiperaktif seperti itu ya Bu? Anak ini kegiatannya mengikuti kemauan dia sendiri, tidak tenang, dia keluar masuk, bahkan juga keluar masuk di kelas sebelahnya. Dengan melihat situasi anak seperti itu, apa yang diinginkan Ibu ke depannya? Kedepannya saya mau agar anak ini bisa berubah Bu. Menurut Ibu, rentangan nilai dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu Alfonsa sudah berada pada rentangan nilai yang keberapa ya Bu? Ya, nilai ini masih rentang 5 Bu. Oh, nilai ideal yang Ibu inginkan berapa ya Bu? Kalau ideal, karena anak ini belum tenang, belum berubah, maka bisa di angka 7 dulu Bu. Sudah di angka yang ke-7 berarti Ibu harus melakukan 3 tingkat lagi untuk menuju ke tingkat yang ke-10 ya Bu. Ya benar Bu. Apa yang dilakukan ya Bu, atau strategi apa yang dibuat untuk mengatasi anak yang hiperaktif tadi Bu? Mungkin strategi yang paling pertama saya lakukan, saya akan membimbing anak secara individu Bu. Begitu ya Bu? Iya Bu. Oke. Apa harapan Ibu ke depannya? Harapan saya anak ini bisa tenang, bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik di kelas bersama teman-teman Bu. Oh, itu harapan Ibu Alfonsa ya? Iya Bu. Ya, mudah-mudahan di semester 2 nanti anak ini sudah ada perubahan dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran dengan tenang ya Ibu Alfonsa ya. Iya. Salut luar biasa ya Bu ya, diusahakannya sehingga di semester 2 bisa berhasil ya Ibu ya. Iya Bu. Kapan Ibu akan melakukannya itu? Saya akan mendiskusikan dengan ibu kepala sekolah, teman-teman guru di kelas, dan juga kepada pemangku terkait Bu, seperti ketua komite. Akan saya diskusikan dulu Bu. Begitu, berarti itu rencana Ibu ya? Iya, yang benar, akan Bu. Ibu lakukan untuk membantu anak yang hiperaktif tadi. Iya Bu. Oh, baik ya Bu, terima kasih Ibu. Terus apa yang disimpulkan pada sesi coaching kita kali ini Bu Alfonsa? Saya bisa mencari solusi, mumpung sekarang ada ibu yang akan mensosialisasikan tentang kelas parenting untuk orang tua wali Bu. Luar biasa Bu. Jadi saya bisa berdiskusi dengan kepala sekolah, teman-teman guru untuk menjadwalkan kegiatannya Bu. Baik Bu, sangat luar biasa Ibu Alfonsa ya. Iya. Sangat luar biasa Bu. Mungkin demikian coaching kita hari ini. Bersama saya ya Bu ya. Nanti kita lanjutkan lagi kalau Ibu mengalami permasalahan. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu Helen sudah bisa mendengarkan
permasalahan saya di sekolah saya. Mudah-mudahan saya bisa dapat mencari solusinya nanti. Terima kasih. Oke. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Sarah. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa sehat. Oke, ini senyum-senyum ini Iya, ya, iya, senyum-senyum iya. setelah melakukan coaching dengan Ibu Alphonse. Iya, benar sekali Bu Sarah. Oke, Ibu sudah melakukan coaching dengan Alphonse ya. Nah, penutup saya beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu Sarah, saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Alfonsa. Yang saya sudah lakukan pada coaching ini sesuai dengan alur kita Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Oke, baik Ibu. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Ibu Helen dengan Ibu Alphonse sudah berjalan dengan baik. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu Alphonse juga sudah, Ibu Helen juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Alphonse, sehingga Ibu Alphonse bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Ibu? Baik Bu Sarah, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memaknai lagi proses Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu Sarah. Oke, baik Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Oke, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Saya tutup. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Sarah dan terima kasih. Selamat siang Bu Sarah. Selamat siang Ibu Alphonse. Bagaimana kabarmu siang ini Bu Sarah? Kabarnya baik Ibu. Panas. Semangat ya. Kali ini Bu Sarah mau coach ya. Iya Ibu. Ya. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan coaching dengan Ibu Helen, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Dan pada coaching kita kali ini akan saya amati dan apakah sesuai nilai rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah potensi apa yang dikembangkan pada coaching kali ini Bu? Oke, baik Ibu. Kompetensi yang dikembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif,
Yang ketiga itu mengajukan atau memberikan pertanyaan berbobot, Ibu. Pertanyaan yang kedua, Bu. Kompetensi mana yang dikembangkan secara spesifik yang akan diobservasi kali ini, Bu? Kompetensi yang spesifik yang akan dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Ibu. Oh, baik, Bu. Lalu indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini, Bu? Indikator yang diinginkan adalah coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik, Bu. Demikian dulu ya praobservasinya. Silakan melakukan coaching dengan Bu Helen ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Oke, baik, Bu. Selamat siang, Ibu Helen. Selamat siang juga Bu Sarah. Oke, apa kabar hari ini? Luar biasa sehat adanya Bu Sarah. Baik. Waktu kita untuk melakukan coaching kali ini adalah 10 sampai 15 menit ya, Bu. Baik, Bu. Dengar-dengar ada yang mau disampaikan pada coaching kita kali ini. Benar, Bu. Pada coaching kita kali ini saya ingin menyampaikan bahwa akhir-akhir ini siswa saya ada yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas pusat. Ya, ada anak yang tidak aktif dalam proses pembelajaran ya, Bu ya. Apa yang Ibu ingin dapatkan setelah melakukan coaching ini? Baik Bu Sarah, saya ingin mendapatkan pada coaching kita kali ini adalah saya dapat menemukan solusi dan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang saya hadapi sekarang, Bu Sarah. Oke, baik. Kira-kira apa yang mempengaruhi sehingga anak-anak itu tidak aktif dalam proses pembelajaran? Baik Bu Sarah, yang mempengaruhi anak-anak tidak aktif dalam proses pembelajaran, yang pertama mungkin metode yang saya gunakan belum pas. Yang kedua, media pembelajaran kurang bervariasi bagi anak. Oke, jadi hal-hal yang mempengaruhi sehingga anak itu tidak aktif ya, Bu ya? Ya, benar sekali, Bu. Oke. Kira-kira situasi yang diinginkan Ibu itu seperti apa? Baik Bu Sarah, situasi yang saya inginkan ke depannya adalah anak-anak saya lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas, Bu, yang menyenangkan. Oke, baik. Jadi memotivasi anak untuk lebih aktif ya dalam proses pembelajaran. Benar sekali. Kira-kira rentangan nilai yang ada pada Ibu sekarang itu dari 1 sampai 10 itu Ibu pada posisi rentangan nilai yang keberapa? Baik Bu Sarah, rentangan nilai yang ada pada diri saya karena anak-anaknya belum begitu aktif semuanya, Ya. maka rentangan nilai yang ada pada saya itu berkisar antara 5. Berkisar. Oke, berarti masih setengah bagian ya Ibu Iya, ya, masih setengah benar bagian dari angka 10 Ibu pada posisi angka 5. Berarti kira-kira angka ideal yang Ibu inginkan itu pada angka berapa? Angka idealnya adalah angka 9, Bu. Oke, baik. Berarti ada beberapa tingkatan angka lagi, rentangan angka lagi yang Ibu harus capai untuk mencapai angka 9. Oke, baik Ibu, luar biasa. Kira-kira apa yang Ibu lakukan ataukah strategi apa yang Ibu lakukan sehingga bisa
anak itu bisa aktif kembali dalam mengikuti pembelajaran? Baik Bu Sarah, yang harus saya lakukan untuk anak-anak lebih aktif lagi, yang pertama mungkin saya harus merubah metode belajar, karena mungkin selama ini sebagai seorang guru kita pasti selalu monoton, lalu mengabaikan anak-anak kita. Jadi mungkin akan memberikan kesempatan penuh kepada anak-anak berkreasi menurut mereka punya bakat mereka. Oke, baik Ibu, sangat luar biasa Ibu. Apakah strategi yang Ibu bangun itu bisa berhasil? Mudah-mudahan berhasil Bu, itu Oke, rencana saya. Oke, baik Ibu, luar biasa Ibu. Apa harapan Ibu ke depannya? Harapan saya mungkin ke depannya anak-anak saya sekarang sudah pada semester yang berakhir semester 1, berarti harapan saya di semester kedua nanti saya akan berusaha membantu mereka sehingga mereka dapat belajar dengan aktif untuk mencapai tujuan. Oke, baik Ibu. Kapan Ibu akan melakukannya? Saya berencana akan melakukan bersama rekan-rekan saya pada semester 2 nanti Bu, karena sekarang kita sudah berada di penghujung semester 1 Bu. Oke, baik Ibu. Kira-kira siapa saja yang akan membantu Ibu atau yang terlibat sehingga rencana Ibu tadi itu bisa dilakukan? Baik Bu Sarah, yang akan membantu saya untuk melakukan rencana saya tadi adalah yang pertama pasti pimpinan di sekolah, yang kedua rekan-rekan guru yang ada di sekolah, dan yang ketiga orang tua wali membantu mungkin bisa menyiapkan media yang lebih bagus sehingga anak-anak TK PAUD merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oke, baik, luar biasa Ibu. Berikut apa yang bisa disimpulkan pada coaching kali ini? Yang menjadi kesimpulan saya adalah saya dapat menyampaikan permasalahan saya dan saya dapat mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi dan mencari solusinya besar. Oke, baik. Demikian coaching kita kali ini. Selamat siang Ibu, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang juga Bu Sarah. Selamat siang Bu Sarah. Oke, selamat siang Ibu Alphonse. Ya, apakah sudah melakukan coaching dengan Bu Helen? Oh, sudah Ibu. Baik, sebelum saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ibu, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching dengan Ibu Helen? Pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Ibu. Oke, baik Bu Sarah. Menurut saya sebagai observasi Bu Sarah dan Helen melakukan coaching sudah sangat luar biasa dan sangat baik, dapat dijalankan lancar. Lalu Ibu juga sudah mampu menggali memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai alur kita, dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, memaksimalkan potensi.
Dan Ibu juga sudah mampu, Ibu Helen sudah mampu untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahannya. Dan pertanyaan saya yang terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching bersama Bu Helen, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan dengan Bu Helen, Bu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memaknai lagi proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Ibu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita. Saya tutup kegiatan coaching kita. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Ibu Alfonsa. Bu Alfonsa, Selamat siang Bu Helen. apa kabar hari ini? Tentunya kabar baik, Bu. Sehat ya Bu? Yang pasti, Bu. Baik Bu, terima kasih. Sebelum melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Alfonsa ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini yang akan kita coaching. Coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Ya, Bu. Di antaranya adalah kemitraan, yang kedua berproses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching siang hari ini, Bu? Baik, Bu Helen. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi yang spesifik dan mendengar secara aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bu, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara aktif yang akan diobservasi Bu siang hari ini, Bu? Kompetensi present, kehadiran penuh, mendengar secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini, Bu? Indikator yang ingin saya capai yakni agar coach saya bisa menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah untuk menghadapi permasalahan yang ditemukan di sekolahnya. Baik, Bu. Demikian dulu ya Bu Alfonsa observasinya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Sarah ya. Baik, Bu. Siang, Bu Sarah. Selamat siang Ibu Alphonse. Baik, waktu kita coaching kali ini 15 sampai 20 menit, Bu. Oke, baik. Apa yang mau dibicarakan oleh Ibu Sarah? Begini Bu,
ada sesuatu permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya, di kelas saya, yakni ada sebagian anak yang kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran matematika itu. Jadi ada beberapa anak yang kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran matematika. Begitu, Bu? Iya, Ibu. Lalu apa yang ingin Ibu dapatkan setelah melakukan coaching kita kali ini? Yang ingin saya dapatkan setelah melakukan coaching kali ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh, begitu, Bu. Situasi seperti apa yang diinginkan Ibu saat ini? Situasi yang diinginkan adalah anak-anak lebih aktif lagi dalam mengikuti proses pembelajaran matematika itu. Lalu rentang nilai yang ada sekarang dari angka 1 sampai 10 nih, Ibu berada pada angka yang keberapa? Rentangan nilai yang ada pada saya itu pada angka 7, Ibu. Berarti 3 tahap lagi Ibu bisa mencapai angka 10 ya? Iya. Oke, baik, Bu. Apa yang dilakukan atau strategi apa yang dibuat untuk mengatasi anak yang kurang aktif ini, Bu? Strategi yang saya lakukan, yang pertama merubah metode pembelajaran, yang kedua anak tidak jenuh dalam proses pembelajaran, maka saya selingi dengan ice breaking, dan berikut lagi saya menggunakan perhitungan jari matematika yang ada di media sosial itu. Oke, baik, Bu. Apakah strategi yang Ibu lakukan itu bisa berhasil? Semoga bisa berhasil. Lalu apa harapan Ibu ke depannya? Harapan saya ke depan, anak-anak di kelas saya semuanya lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Tidak ada anak lagi yang tidak aktif dalam mengikuti proses pembelajaran matematika itu. Oke, Bu. Kapan Ibu akan melakukan? Saya akan melakukan pada semester 2, Ibu. Apa yang bisa disimpulkan dari sesi coaching kita kali ini, Bu? Yang bisa disimpulkan dari sesi coaching kali ini adalah saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu. Oke, Bu, baik sekali. Mudah-mudahan Ibu mendapatkan solusi lebih maksimal lagi dalam melaksanakan. Oke, baik, Bu. Waktu kita sudah habis. Kita akhiri dulu pertemuan coaching kita hari ini. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu Alfonsa. Selamat siang, Bu Ellen. Masih semangat ya, Bu? Ya, tentu dong. Baik, Ibu sudah melakukan coaching ya bersama Bu Sarah, Bu? Sudah, Bu. Baik, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Ya, saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Bu. Baik, sudah luar biasa, Bu. Oke, Bu, menurut saya sebagai observer pada proses coaching kali ini, Bu Alfonsa dan Ibu Sarah sudah berjalan baik, Bu. Dan proses alurnya juga sudah berjalan sesuai dengan alur kita ya, Bu Alfonsa. Dan juga Ibu sudah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Sarah, sehingga Bu Sarah bisa menemukan solusi dari permasalahannya pada coaching ini. Dan juga sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir yang saya lakukan sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Bu? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memaknai lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, Bu.
Baik Ibu Alfonsa, terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang Ibu Alfonsa, selamat siang Bu Sara. Selamat siang untuk kita semua.